Shalom, selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabarnya sore hari ini? Saya percaya dan saya terus berdoa agar kita selalu sehat dan di dalam setiap penyertaan Tuhan. Tidak terasa Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa jam lagi kita akan memasuki tahun yang baru, menutup tahun 2020 dan memasuki tahun 2021. Dan saya percaya kebenaran firman Tuhan pada hari ini akan mengubahkan paradigma kita agar kita mengenal dan mengerti setiap kehendak Tuhan untuk kita masuk ke dalam 2021. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tema Sapa Senja pada sore hari ini untuk menutup tahun 2020 yang terakhir adalah 5 alasan mengapa kita harus mempercayai Tuhan di dalam tahun 2021. Lebih banyak terjadi di tahun 2020, bahkan pandemi yang terjadi pada bulan Maret kemarin sampai hari ini masih tetap terjadi. Dan banyak hal yang berubah di dalam setiap kehidupan kita. Tetapi kita percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita sampai hari ini semua karena anugerahnya Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita percaya bahwa kalau Tuhan menyertai kita di tahun 2020, Tuhan yang sama yang akan menyertai kita di tahun 2021. Tetapi satu pertanyaan bahwa mengapa kita harus mempercayai Dia? Mengapa kita harus memahami kehendak Tuhan di tahun 2021? Ada beberapa alasan. Saya mencatat ada 5 alasan mengapa kita harus mempercayai Tuhan di dalam tahun 2021. Alasan yang pertama itu ada di dalam Keluaran pada pasal yang ke-14 ayat ke-14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Alasan yang pertama bahwa kita harus mempercayai Tuhan adalah Tuhan berperang bersama dengan kita. Berperang di sini dalam artian Dia tetap memimpin setiap kehidupan kita. Kita disuruh kamu akan diam saja. Diam di sini bukan pasif Bapak Ibu, tetapi diam di sini ada di ayat yang ke-13 ketika Musa berkata kepada bangsa Israel ketika mereka mau menyeberangi laut Teberau. Musa berkata kepada bangsa itu ayat yang ke-13, tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Yang pertama, bahwa kita harus mempercayai Tuhan adalah Tuhan bersama-sama dengan kita. Dia akan memimpin setiap kehidupan kita. Tetapi Tuhan akan memimpin kita ketika di ayat yang ke-13 kita jangan takut. Tetapi bukan hanya jangan takut, berdirilah tetap. Lalu setelah berdirilah tetap, lihatlah keselamatan yang datang daripada Tuhan. Jadi ketika kita mau dipimpin sama Tuhan, yang harus kita lakukan adalah lihat keselamatan yang daripada Tuhan. Melihat artinya fokus kepada Tuhan. Fokus kepada apa yang Tuhan mau kerjakan di dalam kehidupan kita. Biarlah Tuhan melakukan bagiannya Tuhan, kita melakukan bagiannya kita. Dan saya percaya bahwa Tuhan akan memimpin kita menuju kepada setiap kemenangan. Alasan yang kedua, mengapa kita harus mempercayai Tuhan di dalam tahun 2021? Di dalam Yeremia pada pasal yang ke-29 ayat yang 11. Di sana dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Alasan yang kedua adalah Tuhan mempunyai rencana di dalam setiap kehidupan kita. Apa itu rancangannya? Rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan Bapak Ibu. Damai sejahtera ini menurut kehendaknya Tuhan, bukan damai sejahteranya menurut kehendak kita. Dan saya percaya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan,
bahwa setiap rancangan dan rencana Tuhan di dalam setiap kehidupan kita itu memberikan kepada kita hari depan yang penuh dengan pengharapan. Dan alasan yang ketiga, mengapa kita harus mempercayai Tuhan di tahun 2000 itu ada di Mazmur pada pasal yang ke-139 ayat yang ke-13 sampai yang ke-14. Demikianlah firman Tuhan, sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Ayat 14, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Alasan yang ketiga bahwa mengapa kita harus mempercayai Tuhan. Tuhan sudah membentuk kita, menenun kita, bahkan selagi kita bakal anak. Dan saya percaya artinya Dia mengetahui segala yang terjadi di dalam kehidupan kita. Bahkan saat-saat ketika kita melakukan dosa, Tuhan tahu. Mata Tuhan ada di mana-mana. Pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar seruan kita. Tetapi yang menjadi penghalang bagi semuanya itu adalah dosa-dosa kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, maukah kita bertobat untuk memasuki di tahun 2021? Bahwa kita harus mengetahui bahwa percaya Tuhan di tahun 2021 bahwa Ia yang mengenal setiap kita. Ia yang mengenal setiap kehidupan kita. Alasan yang keempat Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan ada di dalam Mazmur pada pasal yang ke-62 ayat yang kedua dan ketiga. Saya akan bacakan, demikianlah firman Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Yang keempat alasannya, mengapa kita harus mempercayai Tuhan, bahwa hanya Tuhan satu-satunya tempat perlindungan kita. Manusia boleh mengecewakan, orang tua kita boleh mengecewakan, suami, istri, anak-anak kita, sahabat, teman-teman kita, semua manusia sangat bisa mengecewakan. Tetapi hanya satu pribadi yang tidak akan pernah mengecewakan kita, yaitu Tuhan Yesus. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita dan tidak akan pernah sekalipun membiarkan kita untuk jatuh terus-menerus sampai tergeletak. Dia akan memberikan tangannya menolong kita dan akan menguatkan kita bahwa ketika kita dekat sama Tuhan, ketika kita dekat sama Tuhan, perasaan kita menjadi tenang dan kepadanya lah keselamatan kita. Dialah keselamatan kita, kota benteng kita, dan itu yang memberikan kepada kita satu alasan bahwa kita tidak akan pernah goyah oleh apapun di tahun 2021. Dan alasan yang terakhir, alasan yang kelima adalah di dalam Matius pada pasal yang ke-28 ayat yang ke-20. Saya akan bacakan, dan ketahuilah, ini yang terakhir, kalimat terakhir, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Alasan yang kelima, bahwa mengapa kita harus mempercayai Tuhan di tahun 2021, Dia adalah Immanuel, Allah yang menyertai kita baik di tahun 2020, bahkan Allah yang sama, Allah yang akan menyertai kita di tahun 2021. Percayalah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Dan pesan kuat pada sore hari ini, memasuki tahun 2021, saya mengutip ada quotes hamba Tuhan yang sangat memberkati saya. Dia katakan begini, apapun yang terjadi sepanjang tahun ini, pastikan kita menutup tahun 2020 dan masuk tahun 2021 dengan sikap hati yang benar. Cara kita keluar dari tahun ini menentukan cara kita masuk ke tahun yang akan datang. Lalu bagaimana caranya Bapak Ibu? Menutup atau mengakhiri tahun 2020 bersama dengan Tuhan dan membuka atau mengawali tahun 2021 juga melekat dan bersama-sama dengan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Immanuel, Allah menyertai.